Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan makalah dengan dosen pengampu Niloh Purnamaswari Prabnuwanti SAG MPD selaku dosen mata kuliah agama Hindu. Sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Loh Aprilia Chandra Dewi dengan NIM 2111041035 dan rekan saya Nikade Ogi Sintia Dewi dengan NIM 2111041023. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aspek sosial kemasyarakatan dalam agama Hindu. Adapun beberapa submateri yang akan kami bahas. Yang pertama ada makhluk sosial sesuai ajaran Hindu. Yang kedua, peran nilai pendidikan agama Hindu dalam interaksi sosial. Dan yang ketiga, ada nilai-nilai pendidikan agama Hindu yang diterapkan dalam bermasyarakat. Untuk materi pertama, yaitu makhluk sosial sesuai ajaran Hindu, akan dibawakan oleh saya sendiri. Konsep lingkungan hidup dalam ajaran Hindu telah dapat dicerminkan pada konsep Trihitakarana yang merupakan dasar penting bagi perkembangan dan pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Pada pembahasan konsep Trihitakarana telah dikemukakan tentang berbagai aspek penjabaran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konsep tentang lingkungan hidup dan ajaran Hindu, ditekankan pada bagaimana implementasinya di dunia nyata. Dalam hidup bermasyarakat juga berdasarkan ajaran Trihitakarana, yaitu Loka Samgraha, sebagai satu tujuan mulia dari masyarakat Hindu dan dapat diwujudkan melalui suatu proses, dimulai dengan proses tumbuhnya kesadaran sosial di kalangan para pemeluk Hindu, bahwa masing-masing dari kita adalah bersaudara satu sama lain. Hakikat diri kita sebetulnya sama. Penderitaan bagi yang satu adalah penderitaan bagi yang lain. Kebahagiaan bagi yang satu adalah kebahagiaan bagi yang lain. Hidup masyarakat Hindu yang sejahtera merupakan total dari individu dan keluarga Hindu yang sejahtera. Manusia yang kian menjadi subjek maupun objek pembangunan diharuskan untuk mengembangkan keadilan dan keadaban bagi kemajuan diri mereka sendiri. Adapun ngayah sebagai prinsip solidaritas sosial. Ngayah secara harifah memiliki arti melakukan pekerjaan tanpa mendapatkan upah. Istilah lain dari segi etimologis diadopsi dari konteks politik dan kultur feodal dari zaman Raja-Raja Bali, yakni dari akar kata ayah yang terpancar dari budaya patrilineal atau garis keturunan ayah, terutama berkaitan dengan sistem pewarisan. Sebagai salah satu wujud tanggung jawab dalam ngayah, ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi atau dijalankan oleh seseorang yang mendiami tanah ayahan. Yaitu ada 3. Yang pertama ada pengayah pura, berkewajiban religius atau teritorial, terutama pada pura Kayangan 3. Yang kedua ada pengayah banjar adat, berkewajiban yang berkaitan dengan kegiatan sosiokultural Banjar adat. Dan yang ketiga ada pengayah puri, berkewajiban berupa dedikasi, loyalitas, dan berkaitan dengan raja-raja yang memerintah pada masa itu. Mengapa? Karena sebagian tanah-tanah ayahan itu adalah pemberian dari raja yang diperoleh sebagai rampasan perang atas penaklukan kerajaan atau daerah lain. Selanjutnya, materi kedua ada peran nilai pendidikan agama Hindu dalam interaksi sosial. Pendidikan agama sangat penting dalam membentuk karakter manusia, karena di dalam pendidikan agama, salah satunya pendidikan agama Hindu banyak terkandung ajaran-ajaran etika yang dapat mengarahkan seseorang agar memiliki karakter yang baik dalam kehidupannya. Pendidikan agama Hindu mampu meningkatkan serada dan bakti seseorang terhadap ide Sang Hyang Widiwasa dan meningkatkan kecerdasan keterampilan serta mempertinggi semangat berbangsa dan bertanah air. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pendidikan searah dengan tujuan agama itu sendiri. Pendidikan dan ilmu pengetahuan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada guna widya atau ilmu pengetahuan umum.
yang sangat diperlukan untuk dipelajari agar mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dan yang kedua, ada ilmu-ilmu agama atau rohani, atau sering juga disebut dengan Brahma Widya, yang berguna untuk kebebasan rohani. Manusia mencita-citakan keselarasan hidup di dunia dan akhirat. Untuk mencapai hal tersebut, maka agama memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sejalan dengan itu, nilai-nilai agama Hindu mempunyai implikasi yang besar untuk membangun hubungan sosial yang harmonis antar anggota masyarakat dalam upaya mendukung tercapainya tujuan hidup. Dan penerapan nilai-nilai agama Hindu memiliki urgensi untuk diimplementasikan secara langsung dan memiliki implikasi terhadap keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Kepada Nikade Augie Suntia Dewi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang nilai-nilai pendidikan agama Hindu yang diterapkan dalam bermasyarakat. Nilai-nilai pendidikan pada hakikatnya merupakan pedoman bagi manusia dalam setiap tindakannya. Manusia sebagai makhluk yang dianugerahi kemampuan berpikir diharapkan dapat mendalami nilai-nilai yang tersirat dalam pola aktivitas sehari-hari yang dilakukannya. Adapun nilai-nilai pendidikan agama Hindu yang dapat dijadikan pedoman bermasyarakat yaitu yang pertama nilai pendidikan Tatwamasi. Kata Tatwamasi berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari Tat, Twam, dan Asi. Tat artinya itu, Twam artinya itu, dan Asi artinya adalah. Tatwamasi artinya itu adalah kamu. Tatwamasi merupakan ajaran cinta kasih yang mendalam dan patut menjadi landasan dalam setiap perilaku manusia. Yang kedua, nilai pendidikan susila. Mantra menyatakan tata susila berarti peraturan tingkah laku yang baik dan mulia yang harus menjadi pedoman hidup manusia. Yang ketiga, nilai pendidikan Dharma. Dharma adalah kata dari kebenaran. Kebenaran adalah hukum yang tak pernah salah, sehingga Dharma tak perlu disangsikan. Ia akan berlaku adil dan tak pernah salah karena Dharma tak lain adalah manifestasi dari hukum-hukum Tuhan. Dharma adalah penegak hukum. Dharma juga menjelmakan dirinya dalam bentuk undang-undang negara, peraturan, adat istiadat, kebiasaan yang mulia, dan berbagai hukum untuk menjamin keselamatan manusia. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Nah, jadi dalam materi di atas dapat kita simpulkan bahwa untuk menuju interaksi yang harmonis di masyarakat perlu diterapkannya nilai-nilai pendidikan agama. Pendidikan agama sangatlah penting dalam membentuk karakter manusia karena di dalam pendidikan agama, salah satunya pendidikan agama Hindu, banyak terkandung ajaran-ajaran etika yang dapat mengarahkan seseorang agar memiliki karakter yang baik dan dalam kehidupannya. Pendidikan karakter menjadi prioritas utama yang harus diberikan pada anak usia dini, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Pendidikan agama Hindu mampu meningkatkan serada dan bakti seseorang terhadap ide Sang Hyang Widi Wasa dan meningkatkan kecerdasan, keterampilan, serta mempertinggi semangat berbangsa dan bertanah air. Nilai pendidikan Tatwamasi mengisyaratkan kepada manusia untuk menyadari bahwa dirinya dengan sesama makhluk ciptaan ide Sang Hyang Widi Wasa yang lainnya berubstansi tunggal. Nilai pendidikan susila menuntut manusia dalam hidup, baik secara individu maupun kehidupan berbangsa bermasyarakat berserta lingkungannya. Nilai pendidikan Dharma mengarahkan manusia untuk berbuat berdasarkan Dharma atau kebenaran. Baik, sekian materi yang dapat kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Di akhir saya haturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.